Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabar hari ini? Semoga mudah-mudahan kabar sahabat sosial hari ini tentunya semuanya dalam kondisi keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya, dan juga tentunya dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sosial, hari ini kami kembali lagi menginformasikan informasi update kita ya. Seperti dengan thumbnail kita hari ini sahabat sosial, Senin update 22 Juli 2024. PKH dan BPNT untuk periode Juli dan Agustus itu penyaluran via KKS ya. Kemudian juga PKH dan BPNT Juli sampai September itu untuk penyaluran via kantor pos di 6NG terkini. Tahapan hingga proses penyaluran transfer rekening atau SI. Nah tentunya teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sebelum kita lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kami mohon untuk di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke sahabat sosial semuanya, kita langsung saja ke informasi yang selengkapnya terkait dengan update kita hari ini ya. Ini adalah hari Senin tanggal 22 Juli 2024, yang mana dari update-update yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya sudah ada periode penyaluran bansos itu muncul di aplikasi 6NG. Namun teman-teman dan sahabat sosial semuanya harus diketahui bahwasanya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga proses transfer rekening dari rekening bank ke rekening KPM masing-masing. Yang pertama ya, kita bahas dulu dari bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH ya. Tahapan apa saja yang harus dilalui untuk PKH ini ya? Yang pertama ada tahapan penentuan KPM ya. Di tahapan ini KPM akan ditentukan yang mana saja yang memang masih layak untuk menerima bantuan sosial dari penyaluran tahap yang sebelumnya. Jadi diambil lagi data yang sebelumnya, kemudian di cross check lagi hingga masuk ke tahap yang akan mendatang dibayarkan ya. Ini tahapan pertama. Kemudian setelah itu memasuki tahapan yang kedua ya, yaitu penentuan atau evaluasi komponen ya. Dari KPM yang sudah ditentukan tadi ya, yang sudah ditentukan untuk dibayarkan ini ya, dievaluasi lagi ya, komponen apa saja yang masih dimiliki oleh keluarga penerima manfaat ini. Apakah masih memiliki komponen dari pendidikan ya, anak usia sekolah dari SD hingga SMA ya. Kemudian juga anak balita ya, kemudian juga ibu hamil, lansia, dan disabilitas ya. Ini adalah komponen-komponen yang harus wajib dimiliki untuk menerima bantuan sosial PKH ya. Setelah dievaluasi, maka terbitlah yang namanya final closing ya. Ini adalah data final ya, yang mana sudah ditentukan hasil dari penetapan nama ya, kemudian evaluasi komponen ya, sudah ditentukan, maka terbentuklah data final closing, yang mana di data ini terdapat nama ya, kemudian juga komponen apa saja yang dimiliki serta jumlah nominal bantuan sosial yang akan dibayarkan ya. Dan dipastikan setiap nama yang sudah masuk ke dalam final closing
maka dipastikan akan menerima bantuan sosial PKH untuk periode Juli Agustus penyaluran pihak KKS dan untuk periode Juli hingga September penyaluran pihak kantor pos. Dan sekarang sampai dengan hari ini untuk PKH itu masih berproses ya, dan data yang sudah muncul ya di data final closing ini untuk mereka penyaluran via KKS ya, sedangkan untuk penyaluran via kantor pos itu belum sampai dengan hari ini tetapi sedang berlangsung seperti itu ya. Nah, kemudian tahap apa lagi yang harus dilalui setelah munculnya data final closing? Yang selanjutnya adalah periode bansos akan muncul di data by name by address. Jadi setelah itu di data salurnya akan muncul itu periode Juli Agustus atau Juli September untuk PKH-nya ya. Yang mana ya di data salur ini di periode ini akan muncul nomor rekening ya, nomor kartunya dan nama penerima manfaat ya. Nah, kemudian setelah ini ya akan muncul lagi setelah beberapa minggu biasanya muncul yang namanya verifikasi rekening. Jadi rekeningnya diverifikasi lagi oleh pihak Kementerian Sosial ya, kemudian juga dilanjutkan oleh pihak perbankan, diverifikasi rekening ini ya, sesuai atau tidak namanya ya, alamatnya sesuai atau tidak seperti dengan sekarang ya, nicknya sesuai atau tidak seperti itu. Inilah yang dilakukan dalam tahapan verifikasi rekening sehingga hasilnya nanti akan muncul di 6NG yaitu rekening berhasil di periode di keterangan rekeningnya ya. Jadi di tahapan ini akan munculnya nantinya yang namanya rekening berhasil ya. Setelah itu ya, tahapan yang selanjutnya dari proses rekening ini yaitu proses SP2D ya. Yang mana SP2D ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah SPM, surat perintah membayar ya. Setelah surat ini dikeluarkan oleh pihak Kementerian Sosial memerintahkan kepada pihak perbankan untuk segera membayarkan ya, maka akan lanjutlah yang namanya tahapan SP2D, surat perintah pencairan dana ya. Kalau surat perintah pencairan dana ini yang mana nama-nama yang data final closing yang sebelumnya yang sudah final ini akan dimasukkan ke dalam surat perintah ini sebagai acuan bayar seperti itu ya. Setelah itu tahapan yang berikutnya yang harus dilalui yaitu proses SI ya. Yang inilah SI ini di tahapan ini teman-teman dan sahabat sosial bisa melakukan cek berkala jika sudah sampai ke tahapan SI. Yang mana SI ini adalah standing instruction ya, yaitu proses top up ya dari rekening bank ke rekening KPM. Yang mana biasanya ini berbeda-beda setiap wilayah ya. Ada yang duluan lebih di top up kan ya, ada yang sore, bahkan ada yang malam ya, seperti itu ya, karena memang top up ini tidak serentak teman-teman dan sahabat sosial ya, ada tahapan-tahapan, ada gelombang-gelombangnya seperti itu ya. Jadi inilah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bagaimana dengan BPNT? Nah, untuk BPNT sampai dengan hari ini itu masih diproses, yaitu periode salurnya sudah muncul, yaitu di periode Juli dan Agustus, yang mana KPM nanti akan menerima bantuan sosial yaitu sebesar Rp400.000 ya. Sedangkan sekarang ini masih berlangsung di tahapan proses verifikasi rekening ya. Mudah-mudahan dalam sehari, 2 hari, 3 hari ke depan itu sudah ada hasil yang muncul di aplikasi 6NG yaitu keterangan rekening berhasil, sehingga dari proses rekening berhasil ke proses SP2D-nya memakan waktu seminggu ya, bisa jadi paling lama 2 minggu seperti itu ya. Kita doakan saja semoga tahapan-tahapan ini berlangsung ya, sehingga bantuan sosial ini segera tersalurkan seperti itu. Sedangkan untuk pihak PT Pos ya,
Sekali lagi, memang periode penentuan KPM ya, kemudian juga final closing ya, sudah ada datanya ya, tetapi untuk nama-namanya itu belum muncul. Mungkin masih berlangsung ya. Masih lama kalau untuk penyaluran via PT POS ya, BPNT maupun PKH ya. Tetapi untuk penyaluran via KKS sudah mulai diproses seperti itu ya. Kita doakan semuanya doa yang terbaik ya. Silakan saja jika ada pertanyaan, silakan saja komentar di kolom komentar ya, dengan sopan, dengan bahasa yang bisa dicerna ya, sehingga kami bisa menjawab pertanyaan yang teman-teman keluhkan ya. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Buat yang belum subscribe, silakan saja di subscribe channel ini, karena kami akan terus kembali menginformasikan informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.